Jumpa lagi di Basti Biza Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ivan Basti. Pada materi sebelumnya saya pernah membahas bagaimana cara membuat login yang sederhana menggunakan database spreadsheet tanpa menggunakan Google Script. Nah, ada yang komentar nih, lanjut ke registernya juga bang. Oke, jadi sebelumnya kita kan sudah membuat sistem login. Jadi file projectnya kita akan meneruskan dari file yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, yang kita lihat ini adalah tampilan terakhir yang kita buat kemarin. Oke, seperti biasa awal kita lakukan untuk siapkan desain atau halaman untuk sign up-nya. Mohon maaf ya, ini pembahasannya sebenarnya kebalik. Di awal kita membahas terkait loginnya dulu. Nah, baru sekarang kita akan membuat pendaftarannya. Buat yang masih bingung, sebaiknya pelajari dulu materi yang sebelumnya ya, sistem login. Nah, baru nanti lanjut ke materi ini. Dan sekarang kita coba membuat satu buah tombol untuk mengakses ke halaman sign up atau pendaftaran user. Oke, perhatikan ya. Untuk metodenya sama ya. Ini tidak menggunakan Google Script, tetapi ini memanfaatkan fungsi dari Google Form ya, yang nantinya kita buatkan sebuah blog yang ada hubungannya dengan Google Formulir. Oke, jadi lebih simple dan mudah-mudahan lebih bisa dapat dipahami ya. Nah, ini ada dua tombol ya, tombol login dan tombol sign up. Nah, kita coba ubah dulu supaya nanti pada saat membuat blognya lebih mudah ya untuk mengidentifikasinya. Ketika tombol ini ditekan, maka akan menuju ke halaman sign up. Sedangkan di sini halaman kita masih ada dua ya, halaman utama dan halaman login. Dan sekarang yuk kita buatkan untuk screennya ya, screen sign up. Dan seperti ini tampilannya. Kemudian kita sekarang memiliki 3 screen ya, ada screen 1 sebagai login, kemudian di sini juga ada screen sign up ya untuk pendaftaran user, dan screen halaman utama. Ketika pada saat login dan berhasil masuk, maka akan menuju ke halaman utama. Dan sekarang kita akan membuat blok untuk tombol submit atau sign up tadi ya. Kita ambil bloknya di sini. Baiklah, sekarang kita coba ya. Kita tekan tombol sign up. Klik. Oke, masuk ya ke screen sign up. Berhasil masuk ya. Oke, berarti blok sudah sesuai. Dan sekarang kita lanjutkan dengan halaman ini. Oke, masih kosong ya. Seperti biasa kita akan mendesain dan menyiapkan semua komponen yang diperlukan. Oke, diperhatikan berapa jumlah yang dibutuhkan ya untuk datanya. Nanti kita sesuaikan dengan yang ada di Google Formulir.
Oke, kalau ini sudah semua, baru kita akan membuat sebuah Google Formulir atau Google Form ya. Baiklah, kita masuk terlebih dahulu ke dalam Google Drive. Baru klik baru, kemudian klik Google Formulir dan tekan formulir kosong. Dan tampilannya seperti ini. Kita ganti namanya, terserah, bebas. Di sini saya hanya mencontohkan saja, contoh sign up user. Nah, sementara yang dibutuhkan adalah data untuk username dan data password. Nah, di sini kita membuat sebuah pertanyaan singkat ya. Yang pertama username, kemudian di bawahnya kita buat lagi satu pertanyaan, yaitu password. Nah, seperti ini. Karena data kita baru ada dua ya, username dan password. Nah, misalkan nanti ada 3 data, 4 ataupun lebih, silakan disesuaikan. Jadi di sini mengikuti apa yang dibutuhkan ya. Nah, di sini ada email ya. Nah, kita bisa nonaktifkan ya, karena kita nggak memerlukan ini. Jadi centang ini dihilangkan supaya tidak muncul pertanyaan email. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup 2 ya, username dan password. Oke ya, jelas ya. Dan sekarang kita masuk ke bagian pembuatan blok kode. Yuk, kita mulai dari sini. Pada saat tombol ini ditekan ya, tombol submit ya, kita buat bloknya dulu. Nah, maksud dari blok ini adalah ketika tombol submit ini ditekan, nah di sini ada fungsi logika ya. Jika kolom username masih kosong atau belum diisi, maka muncul notifikasi wajib diisi ya, seperti itu. Dan juga kolom yang kedua yaitu kolom password ya. Jadi kita simpan di bawahnya. Jadi ketika kolom password juga kosong, maka juga muncul notifikasi wajib diisi. Nah, seperti ini urutannya. Jadi syaratnya adalah yang pertama harus diisi dulu yang kolom username, kemudian kolom password juga harus diisi. Nah, baru dari situ masuk ke blok yang di bawahnya, yaitu yang else. Ketika semua sudah diisi, nah, maka yang dibaca adalah blok yang ini. Kita siapkan dulu ya. Nah, sekarang kita persiapkan terlebih dahulu untuk web URL-nya. Nah, di sini nanti akan kita isi sebuah link URL yang kita ambil dari Google Formulir. Ya, sekarang kita siapkan terlebih dulu seperti ini ya. Oke, perhatikan. Nah, untuk melengkapi ini, kita akan kembali lagi ke bagian Google Formulir yang sudah kita buat sebelumnya.
perhatikan di sini. Di sini kita kaitkan dengan file yang sudah kita buat di project login ya. Nah, di sini kita pilih tombol ini. Kemudian di sini ada pilihan apakah kita ingin membuat spreadsheet baru atau spreadsheet yang sudah ada ya. Karena di sini sudah ada yang file login sebelumnya, maka pilih yang ini. Sehingga di sini muncul sheet baru ya, form respon. Nah, sekarang kita kembali lagi ke blok codingnya. Nah, di sini kita ambil sebuah URL yang dibuat oleh Google Formulir. Klik tanda titik 3 di atas kanan ini, kemudian pilih dapatkan link yang sudah terisi. Nah, kemudian di sini kita simulasikan untuk mengisi terlebih dahulu. Misalnya username-nya boleh diisi asal apa aja untuk sebagai tanda saja. Yang penting ada isinya. Ya, kita coba asal dulu ya. Tulis. Nah, baru di sini tekan dapatkan link. Nah, maka muncul notif ini dan kita tinggal mengcopy dari link tersebut. Ya, perhatikan. Di sini kita klik salin link. Nah, hati-hati di sini ya. Di sini harus diperhatikan baik-baik. Nah, di sini nanti akan kita tempel atau paste sementara di sebuah notepad ya, supaya lebih mudah. Oke, bebas ya, kita mau paste di notepad ataupun di address ini ya, sesuaikan saja bagaimana enaknya ya. Nah, supaya tidak bingung, kita fokuskan pada notepad saja ya. Oke, siap. Pertama kali kita ambil link yang ini ya, kita akan cut ya bagian ini, perhatikan sampai dengan yang slash sebelum tulisan view. Nah, kita cut dan kita tempel atau paste di sini. Oke, paham ya? Nah, tapi di sini harus diingat nih ya. Kita tambahkan lagi sebuah kata. Nah, di sini kita tulis form response. Nah, ini jangan sampai terlewat ya. Karena jika ini terlewat, kemungkinan besar nanti tidak akan bisa terposting atau create datanya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya ini ya. Tadi mungkin belum kita buatkan untuk lanjutannya. Nah, ini kita ambil dari mana? Kita kembali lagi ke ini, ke notepad. Perhatikan. Berikutnya data ini yang akan kita ambil nih. Perhatikan, dari tanda dan entry bla 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 sampai sama dengan. Nah, ini akan kita ambil ya. Nah, biar nggak bingung, akan saya hapus dulu yang di sebelumnya. Nah, ini. Oke, baru kita ambil data ini ya, kita blok dan kita copy lalu paste di blok kodularnya ya, di sini. Nah, dan di sini juga perlu diingat nih, untuk yang pertama ini huruf dan-nya ini harus diganti dengan tanda tanya ya. Perhatikan ya, jangan sampai tidak diganti. Baru sekarang masuk ke link yang berikutnya yang kita ambil. Nah, di sini ini dianggap sudah diambil ya. Nah, sekarang kita ambil yang ini yang terakhir nih, dan entry bla 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 sampai dengan sama ya, kita copy dan paste di bagian ini. Oke. Nah, tapi di sini untuk dan-nya tidak diganti dengan tanda tanya. Yang diganti tanda tanya hanya di bagian yang pertama saja ya. Ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai salah. Dan ini adalah blok responnya ya. Ketika data kita sudah terposting atau berhasil dibuat, maka di sini logikanya ketika respon kodenya 200 ya, 200 itu berarti berhasil datanya ya dibuat ya. Maka nanti akan muncul notifikasi. Kita ambil dulu komponen notifiernya ya. Oke, ini untuk menampilkan sebuah notifikasi bahwa berhasil dibuat atau misalnya sukses seperti itu ya.
sekaligus mengosongkan kembali kolom username dan passwordnya. Ya, ini cukup ya, bloknya seperti ini. Sekarang saatnya kita uji coba. Ya, pada saat kita isi data ini, ya, kita perhatikan, kita tes ya. Oke, data berhasil masuk ya. Kita coba lagi data berikutnya. Tes lagi. Baik, data yang kedua juga masuk. Ya, seperti itu ya. Jadi bloknya sudah sesuai berarti. Nah, terakhir nih yang ketiga, kita coba lagi untuk memastikan bahwa ini sudah sesuai. Oke, sip ya. Jadi data semua masuk. Dan sekarang kita perlu uji nih, setelah kita daftarkan akun tadi atau user tadi. Sekarang kita coba loginnya, apakah sudah terbaca atau tidak. Kita ambil salah satu dulu ya. Kita ambil username yang tes yang kedua ya. Tes kedua ya, kita ambil username-nya, kemudian passwordnya di sini ada 4321. Apakah berhasil masuk atau tidak? Oke, sukses ya. Hai, tes kedua, selamat datang, berhasil login. Artinya sudah terdaftar dan bisa digunakan untuk login. Oke, kita ulangi lagi ke screen 1. Sekarang kita coba untuk user yang ketiga nih. Tes ketiga. Nih. Kita gunakan passwordnya 224UZ ya, apa sih? Kita salahin dulu ceritanya. Nah, salah. Kemudian kita tulis password yang sebetulnya. Kita coba login dan berhasil ya. Hai, tes ketiga, selamat datang, berhasil login. Oke ya, artinya apa yang sudah didaftarkan tadi bisa digunakan untuk login. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya ada pertanyaan, bagaimana kita jika ditambahkan kolom lagi di sebelahnya. Kemungkinan datanya misalnya level akses, sebagai admin, sebagai user, ataupun sebagai kasir dan sebagainya. Jadi menambahkan satu kolom lagi di sebelahnya. Itu bisa. Nah, jadi kita tetap harus merubah juga di bagian Google Form-nya. Ya, kita masuk ke Google Form-nya dulu. Kemudian di sini ditambahkan satu komponen lagi. Ya. Nah, di sini bebas terserah apakah jenisnya nanti seperti spinner atau drop down atau mungkin pertanyaan yang sama. Yang jelas di sini silahkan disesuaikan kebutuhan. Di sini saya akan membuat contohnya seperti spinner ya, atau drop down. Ya, nanti bentuknya seperti pilihan. Di sini ada pilihan admin, user, atau kasir, sehingga nanti di kodularnya pun kita bisa sesuaikan sama seperti yang ada di Google Form ini. Oke. Nah, setelah ini caranya sama seperti yang tadi ya sebelumnya. Kita harus mendapatkan link yang sudah terisi. Makanya kita klik yang ini, dapatkan link yang sudah terisi. Sama seperti tadi, kita isi dulu ya sebagai batas saja. Jadi boleh diisi apa saja asal. Oke, seperti ini. Ini juga tetap dipilih, bebas ya. Baru kita klik dapatkan link. Nah, setelah itu kita salin link. Seperti tadi kita copy dan paste boleh di notepad ya.
Nah, karena linknya sama persis dengan yang link awal, maka untuk link sebelumnya ini nggak perlu kita copy lagi. Kita akan mengambil yang ujungnya saja. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini ada yang entry pertama, yang ini yang user ya. Kemudian yang password juga sudah ada. Nah, ini data yang terakhir nih, kolom terakhir yang kita buat tadi, yang level akses ya. Kita cukup copy yang ini saja, dari mulai dan entry sampai sama dengan ya, kita copy dan kita paste atau salin di bagian kodularnya. Kita lihat. Oke, di sini memang belum ada ya. Kita harus buatkan lagi baru di bawahnya. Ya, pertama siapkan terlebih dahulu untuk teks kosongnya ya, dan kita paste di sini yang tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian data yang diambil di mana? Nah, kita tambahkan satu lagi di sini. Nah, kita mengambil data ini sumbernya dari ini, pilihan ini, admin, user, dan kasir. Oke. Nah, maka di kodularnya kita juga mengambil sebuah komponen spinner ya, supaya tampilannya pun ya sesuai dengan yang ada di Google Form ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis itemnya sama di sini. Yang pertama adalah admin, kemudian user, dan kasir ya, sebagai contoh saja sih sebenarnya. Nah, setelah itu baru di sini akan kita lihat muncul ya pilihannya. Setelah ini ada, untuk kolom level akses sebetulnya ini akan otomatis muncul setelah kita mengedit dari Google Form-nya ya. Jadi kita tidak perlu menulis level akses di kolom tersebut. Kita akan mengambil datanya dari ini. Nah, berarti di kodularnya kita mengambil dari komponen spinner. Kita cari. Nah, spinner selection. Kita ambil yang ini. Jadi apa yang dipilih oleh spinner, maka datanya akan masuk atau terposting ke dalam data yang di spreadsheet ya. Oke, sekarang kita coba ya, apakah berhasil datanya masuk. Oke, datanya masuk ya. Oke, tadi title-nya terhapus. Ini otomatis ya dari Google Form-nya ya. Kita nggak perlu menulis manual di sini untuk title-nya, untuk judul level aksesnya ini. Untuk memastikan lagi, kita coba lagi ya. Oke, sip. Datanya pun masuk. Nah, berhasil ya. Oke. Oh ya, sebagai informasi, jika kita ingin menghapus data ini, sebaiknya seperti ini caranya ya. Nah, diblok dulu di bagian samping ini, kemudian hapus baris ya. Sehingga nanti ketika ada data baru, dia akan muncul di baris pertama ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tes lagi yang kedua. Oke, masuk ya. Seperti itu.
Dan sekarang dari hasil create user tadi, kita coba login lagi ya, untuk memastikan apakah user tersebut bisa digunakan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita klik, oke, hai 2, selamat datang, berhasil login. Oke, berhasil ya. Jika sudah berhasil, maka data yang sheet 1 kita tidak menggunakannya lagi. Nah, untuk data ini kita hapus saja ya. Kita hapus. Fix berarti kita hanya menggunakan data yang form respons 1 ini. Oke, paham ya di sini ya. Nah, jika kita lihat di screen ini, di sini kan hanya ada tulisan hai 2, selamat datang, berhasil login. Nah, bagaimana cara membedakan bahwa user 2 ini apakah sebagai admin, user, ataukah kasir? Nah, makanya di blok screen 1 atau di blok login, kita perlu tambahkan satu lagi variabel untuk menampilkan data level akses ya. Kita tinggal mengikuti yang sudah ada, kita copy saja. Tinggal kita berikan nama di sini, misalnya level akses ya. Kemudian di bagian ini ya, di store TinyDB juga kita tambahkan, cukup mengcopy paste saja dan cukup kita ganti dengan variabel tadi level akses, dan angka ini kita ubah menjadi 4 data berikutnya ya. Lalu untuk yang bagian ini store value-nya juga sama, kita duplikat juga dan cukup mengganti bagian ininya, variabel ini ya. Perhatikan ya, seperti ini. Kemudian di bagian blok yang ini, nah ini data yang akan dibawa ke screen halaman utama. Jadi di sini kita harus menambahkan sebuah data lagi selain daripada nama atau username. Nah, kita nanti tambahkan lagi satu data yang isinya adalah level akses ya. Nah, di sini kita tambahkan, di sini membuat sebuah list ya. Ambil yang make list. Oke, yang list keduanya kita ambil dari TinyDB. Ya, kita copy paste ini aja. Oke. Data yang pertama dibawa adalah username, kemudian yang kedua adalah level akses. Makanya di sini kita ganti untuk text box 2. Dan sekarang kita uji coba ya, apakah data tersebut sudah berhasil dibawa ke halaman utama. Kita coba menggunakan username 3. Oke, sukses. Hai 3, kasir, selamat datang, berhasil login. Nah, supaya tampilannya lebih pas ya, kita bisa ubah sedikit bloknya ya, seperti ini. Perhatikan.
Oke, sekarang kita testing yang terakhir kalinya nih. Apakah sudah berhasil dan sesuai dengan yang kita harapkan? Kita gunakan usernya 1 ya. Sukses dan lihat, hai 1, Anda sebagai admin, selamat datang, berhasil login. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nanti setelah ini mungkin bisa dikembangkan lagi ya. Setelah nanti bisa membedakan bahwa si user tersebut adalah sebagai admin, sebagai user, ataupun sebagai kasir, itu bisa dikembangkan nanti. Misalnya untuk admin boleh menggunakan semua fitur, sedangkan untuk user nanti dibatasi ya, seperti itu. Intinya dasarnya ini. Oke, mungkin materi ini saya cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Buzz Dibiza Channel.